Pay later menyebabkan kejahatan cybercrime terhadap data pribadi. Dan seramnya, kejahatan serupa juga bisa dilakukan oleh orang asing yang baru kita temui maupun orang-orang terdekat kita sendiri. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ati Sri Purwantiningsih yang akan membahas seputar bisnis, ekonomi, dan keuangan lainnya. Dan kali ini saya akan membahas terkait dengan pay later yang makin kesini makin banyak platform yang membuat fitur pay later. Seiring berkembangnya dunia perkreditan di Indonesia, kini makin banyak jenis layanan yang ditawarkan. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi pay later. Tidak kalah dengan dompet elektronik, pay later pun sudah mulai banyak digunakan oleh e-commerce dan aplikasi yang sering kita gunakan seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Gojek, OVO, Krevido, dan lain-lain. Bahkan belakangan ini, beberapa bank besar di Indonesia turut merilis fitur pay later seperti pay later BCA yang dirilis 30 September lalu yang dapat diakses lewat aplikasi MyBCA dan pay later Bank Mandiri yang akan dirilis akhir tahun 2023. Lalu, apa itu pay later? Pay later adalah sistem pembayaran yang ditunda. Dengan kata lain, kita bisa membeli barang tanpa harus membayar langsung, tapi sebagai gantinya, tiap kita membayar tiap bulan beserta bunganya. Nah, teman-teman, sederhananya pay later itu bisa diartikan belanja sekarang, bayarnya nanti. Secara teknis, pay later tidak berbeda dengan aplikasi cicilan tanpa kartu kredit. Pay later ini bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, mulai dari belanja online hingga traveling, seperti memesan tiket pesawat, kamar hotel, dan lainnya. Bahkan pay later dapat digunakan hal-hal yang seperti membeli pulsa atau paket data saat kita kehabisan kuota internet dalam keadaan darurat. Juru bicara OJK, Sekar Putih Jarot, menjelaskan bahwa pay later adalah sebuah istilah yang merujuk pada transaksi pembayaran atau jasa. Pada dasarnya, pay later adalah layanan untuk menunda pembayaran atau berhutang yang wajib dilunasi di kemudian hari. Terlihat simpel memang, bahkan sangat memudahkan kita untuk membeli kebutuhan dan wishlist keinginan kita. Tapi pay later juga bisa menyebabkan kecanduan. Wah, padahal hanya sebuah sistem pembayaran, tapi kok bisa jadi candu ya teman-teman? Jelas ini bisa terjadi karena kemudahan dalam transaksinya. Kebiasaan mengklik setuju tanpa membaca secara detail konsekuensi bunga dan denda keterlambatan, padahal hal itu dijelaskan dalam persyaratan saat mengajukan pay later. Di balik kemudahan akses dan layanannya, fitur pay later memiliki beberapa dampak negatif yang dapat merugikan jika kita terlena dan tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Fitur pay later ini mirip dengan penggunaan kartu kredit, namun dengan persyaratan dan pengajuan yang berkali lipat lebih praktis sehingga setiap orang yang tidak memiliki kartu kredit bisa merasakannya. Bahkan penggunaan fitur pay later ini bukan hanya ada di kalangan orang dewasa, melainkan juga remaja berusia 17 tahun ke atas. Kemudahan yang ditawarkan membuat kita seringkali terlena dan memicu ketergantungan sehingga mengakibatkan impulsif buying atau membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan, padahal budget semakin menipis. Nah, akibatnya kita kesulitan melunasi tagihan yang membludak pada masa jatuh tempo pembayaran pay later. Hal ini juga mengakibatkan pengeluaran yang tidak terkendali sehingga perencanaan keuangan setiap bulannya menjadi terganggu. Teman-teman, ketika kita menggunakan fitur pay later dan disiplin melunasinya pada tanggal jatuh tempo, maka limit pay later akan bertambah dan berpotensi membuat penggunaannya semakin terlena dan ketagihan untuk melakukan impulsive buying. Hal ini juga dapat terjadi ketika pengguna mengajukan pinjaman atau layanan pay later pada dua layanan atau lebih.
maka pengguna akan mendapatkan limit yang lebih besar dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga ketika jatuh tempo penagihan pembayaran, pengguna kebingungan untuk menutup hutangnya. Dalam kasus ini, beberapa pengguna bahkan nekat untuk mengambil pinjaman online di aplikasi pinjol untuk menutup lubang atau melunasi hutang payletternya. No, God, please, no! No! Ketika pengguna lupa atau tidak membayar tagihan payletter pada tanggal jatuh tempo, pengguna akan dikenakan sejumlah denda yang cukup besar sesuai dengan kebijakan masing-masing penyedia layanan. Selain itu, pengetahuan serta literasi yang kurang terkait penggunaan fitur yang payletter yang juga memberikan risiko yang besar yang membuat pengguna terjerat masalah keuangan yang berlanjut-lanjut. Pasalnya, penggunaan payletter ini memiliki bunga yang jika tidak segera dilunasi dalam jangka telah ditentukan, maka akan semakin bertambah banyak. Selain dalam hal finansial, penggunaan payletter juga berisiko terhadap keamanan data pribadi. Risiko ini mungkin tidak disadari, tapi peretasan atau pencurian identitas ini bisa dan mungkin terjadi meskipun pihak penyedia layanan telah memiliki sistem keamanan yang tinggi. Ketika Anda menggunakan payletter, hal yang paling utama adalah memberikan data-data seperti nomor KTP, foto KTP, dan foto selfie dengan KTP, dan sebagainya. Walaupun dirasa aman, tapi kita harus tetap mewaspadai adanya kriminal cyber. Hal tersebut sangat membahayakan data-data Anda yang sudah terekam di aplikasi. Pada tahun 2021 dan 2022 sudah marak terjadi kasus peretasan dan penyalahgunaan data pribadi ini oleh para pelaku cybercrime. Banyak kasus peretasan yang berakibat data pribadi korban dicuri dan disalahgunakan ini tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas. Karena memang aturan yang ada tidak mengatur secara komprehensif mengenai sanksi pidana bagi pelaku peretasan dan penyalahgunaan data pribadi korban. Di tahun 2023 ini, kasus kebocoran data terus terjadi dengan risiko yang tidak main-main untuk para korbannya. Teman-teman, pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkap kasus dugaan kebocoran 337 juta data masyarakat di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Dia menjelaskan data yang dipastikan bocor adalah nama, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta lahir, nomor akta nikah, dan lainnya. Mengutip situs resmi Kominfo dan sumber lainnya, beberapa risiko kebocoran data yang mengintai korban antara lain. Pertama, scamming dan phishing. Scam adalah tindakan penipuan dengan berupaya meyakinkan pengguna, misalnya memberitahu pengguna jika mereka memenangkan hadiah tertentu yang didapat jika memberikan sejumlah uang. Sementara phishing adalah teknik penipuan yang memancing pengguna, misal untuk memberikan data pribadi mereka tanpa mereka sadari dengan mengarahkan mereka ke situs berbahaya yang mereka buat. Modus kian marak terjadi dengan membagikan link-link palsu menuju aplikasi seperti Instagram, e-commerce, bahkan undangan online. Kedua, intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Yang ketiga, telemarketing. Data nomor telepon bisa diperjualbelikan untuk kepentingan telemarketing. Maka tak heran jika tiba-tiba pengguna ditelepon dan ditawarkan sebuah jasa atau produk oleh orang asing yang sudah mengetahui identitas Anda. Yang keempat, pembobolan dan peretasan akun. Pakar keamanan cyber dari CISSREC, Pratama Persada, mengingatkan data nomor telepon dan sebagainya itu bisa digunakan untuk membobol akun media sosial atau layanan lain. Sebagai contoh, untuk membobol layanan pembayaran digital seperti GoPay atau OVO, Pratama mengatakan caranya cukup mudah. Pelaku tinggal login dengan nomor telepon dan meminta kode one time password atau OTP. Selain itu, data tanggal lahir dan email yang bocor juga bisa menjadi modal peretas untuk mengambil alih akun.
Yang kelima, bikin akun pinjaman online. Tak hanya itu ya teman-teman, penjahat juga bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online dengan bermodalkan data-data yang sudah bocor. Pertama-tama, peretas harus mampu mengumpulkan data KTP dari data-data yang telah bocor. Kemudian, peretas bisa mengajukan pinjaman untuk menarik sejumlah uang dari aplikasi pinjaman online yang kurang baik sistem pemeriksaannya. Yang keenam, profiling untuk target politik atau iklan. Data-data bocor yang dikumpulkan bisa dipakai untuk rekayasa sosial hingga profiling atau membuat profil pengguna. Misalnya, berdasarkan umur dan demografi penduduk, berdasarkan lokasi, hobi, hingga jenis kelamin. Big data tersebut bisa digunakan untuk sosialisasi politik maupun target iklan di media sosial. Sudah banyak korban dari kejahatan cybercrime terhadap data pribadi ini. Bahkan kini kejahatan serupa juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang baru kita temui maupun orang-orang terdekat kita sendiri. Sebagian besar terpaksa harus melunasi pinjaman online yang mengatasnamakan mereka tanpa mereka nikmati sepeser pun hutang tersebut sebelumnya. Maka dari itu kita harus selalu waspada terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi di sekitar kita. Sebenarnya tidak salah menggunakan paylater, hanya saja bijaklah dalam penggunaannya. Jangan sampai hanya karena nafsu belanja kita sehingga menggunakan tanpa pikir panjang. Gunakanlah seperlunya. Jika dirasa barang atau keperluan tersebut bisa dinanti, maka menabunglah terlebih dahulu, apalagi hanya sekedar keinginan kita semata. Mending tahan dulu deh. Ayo mulai bijak dalam menggunakan kemudahan transaksi paylater untuk kondisi keuangan kita yang lebih stabil lagi. Dan berhati-hatilah saat memutuskan untuk mendaftarkan data pribadi Anda. Pastikan telah membaca dan memahami syarat dan ketentuannya sehingga tidak ada kerugian di kemudian hari. Untuk konsultasi keuangan bisnis, pribadi maupun yayasan, teman-teman bisa menghubungi kami melalui kontak berikut ini ya. Apabila informasi ini bermanfaat, ayo sebarkan ke teman-teman lain untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Salam sehat dan salam growth mindset.